Selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur saudara-saudara di tengah minggu ini kita boleh datang di dalam kebaktian doa. Saudara-saudara mari kita siapkan hati kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita memulai kebaktian doa pada malam hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Tuhan, mari biarlah Engkau yang menjamah hati setiap kami jemaat-jemaat-Mu. Kami yang letih, lesu, berbeban berat. Biarlah pada malam hari ini kami boleh menerima kelegaan yang dari Tuhan. Tuhan, segarkan jiwa kami kembali ya Tuhan. Biar pada malam hari ini kami memfokuskan hati kami, pikiran kami kepada Tuhan. Kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau. Kami ingin menaikkan doa-doa kami ke hadapan-Mu. Kami ingin untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, Kau pimpin untuk kebaktian doa kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pada malam hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita menaikkan satu pujian, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setia Tuhan selalu baru rahmat-Nya bagi kita. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan Tuhan Yesus, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saudara-saudara, kita punya Tuhan yang baik. Apapun keadaan kita hari-hari ini, tetap kita meyakini bahwa Tuhan baik. Dia memiliki rencana yang indah buat kehidupan setiap kita. Kita akan siapkan hati kita pada malam hari ini untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu pujian, Ku Hidup Bagimu. Kita akan sama-sama katakan, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita katakan sekali lagi, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa
tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami mau belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Engkaulah sumber kebenaran ya Tuhan. Dan firman-Mu adalah kebenaran. Sehingga ketika kebenaran itu dibukakan, itu akan menuntun kami supaya kami boleh seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati dan mampukan hamba-Mu yang penuh keterbatasan supaya dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema pada hari ini adalah aku dan waktu luangku. Tema ini merupakan tema yang mungkin jarang ya untuk dibahas begitu ya di dalam khotbah-khotbah di mimbar. Nah, kita mau sama-sama belajar bagaimana berkaitan dengan aku dan waktu luangku. Kita akan buka bersama-sama dalam Efesus ya. Efesus 5 ayat 16, kemudian nanti kita juga akan buka dalam Filipi 4 ayat 8. Kita akan belajar dari dua ayat ini ya, berkaitan dengan prinsip penggunaan waktu. Dan saya ulangi, Efesus 5 ayat 16, kemudian Filipi 4 ayat 8. Saya pertama-tama akan membacakan Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, penelitian tahun 2019 ya, ini diadakan di Amerika begitu ya, karena di Indonesia masih sedikit ya untuk penelitian-penelitian seperti ini. Jadi di Amerika penelitian di sana menunjukkan orang Amerika memiliki 5 jam waktu luang. Itu tidak termasuk misalnya mereka self care, pekerjaan rumah tangga, itu bukan waktu luang ya. Ketika merawat keluarga misalnya kayak belanja ke supermarket, kemudian bermain dengan anak-anak, itu bukan waktu luang. Tetapi di luar itu semua mereka masih memiliki 5 jam waktu luang. Itu tahun 2019. Nah kita nggak tahu masa pandemik ini tahun 2020 dan 2021 seperti apa. Tetapi yang jelas penelitian yang masih baru juga begitu ya 2019, mereka memiliki waktu luang sekitar 5 jam. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira kalau pertanyaan ini diajukan, Bapak Ibu memiliki waktu luang berapa lama di rumah? Ketika mungkin Senin sampai Jumat, ada berapa jam waktu luang? Atau berapa menit waktu luang? Kemudian ketika Sabtu Minggu, waktu luangnya berapa jam? Itu di luar dari misalnya kita memasak atau melakukan pekerjaan rumah dan bekerja secara online. Kira-kira kalau dihitung ada berapa jam? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Efesus merupakan ditulis oleh Paulus ya. Paulus di sini menekankan betapa pentingnya untuk menggunakan waktu dengan baik ya. Karena sekarang ini adalah begitu banyak ya, begitu banyak hal-hal yang sebetulnya bisa dikerjakan begitu ya. Dan apalagi dalam konteks sekarang ini kalau kita tidak menggunakan dengan baik, nah itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Oleh sebab itu dia mengatakan dan pergunakanlah waktu yang ada. Dalam bahasa aslinya itu mempergunakan waktu itu ya, kalau diartikan lebih dalam lagi sebenarnya menebus waktu gitu. Menebus waktu itu
menyelamatkan, memulihkan waktu yang terbuang sia-sia lalu memperbaikinya dengan tujuan yang besar dan penting. Karena bisa aja kita punya waktu sebetulnya ya, kita semua diberi waktu yang sama tetapi bisa saja kita menggunakan dengan sia-sia atau tidak maksimal. Atau untuk tujuan-tujuan yang mungkin tidak penting seperti itu. Dan dijelaskan karena hari-hari ini adalah jahat. Karena ada banyak godaan yang dapat menjatuhkan kita dalam dosa. Khususnya waktu luang. Apalagi kondisi pandemik saat ini begitu. Ada banyak orang yang mengatakan, ya sebagian orang mungkin mengatakan, ya tambah jam kerjanya jadi lebih banyak, malam juga masih kerja, ada yang mengatakan begitu. Tetapi tidak sedikit juga yang mengatakan sekarang lebih banyak waktu luang. Karena kerjaan lebih cepat selesai, ada yang mengatakan demikian. Jadi waktu luang itu bisa kita miliki, tetapi bagaimana kita menggunakannya. Dan yang perlu kita waspadai adalah dua hal, yaitu jangan sampai kita yang pertama menyia-nyiakan waktu. Jadi waktu berakhir begitu saja, bangun pagi, kemudian mungkin siap-siap entah mau bekerja atau mau memasak atau hal yang lainnya, kemudian melakukan hal-hal yang lain begitu. Kemudian ada waktu luang, ada waktu jeda di situ. Nah, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang ada untuk hal-hal yang tidak berguna. Atau yang lebih parah lagi, kita perlu waspada yaitu mengisi waktu dengan dosa. Karena Paulus menekankan bahwa hari-hari ini tuh hari-hari yang jahat. Di mana kalau kita tidak waspada, kita bisa berdosa ketika mempergunakan waktu untuk hal-hal yang sia-sia, hal yang tidak bermanfaat dan mencelakakan diri kita sendiri. Dan dua hal ini ya yang menjadi refleksi kita ya, yang menjadi pertanyaan bagi kita bagaimana kita menggunakan waktu kita. Apakah kegiatan yang kita lakukan itu membangun? Apakah kegiatan yang kita lakukan di waktu luang itu membangun? Ataukah kegiatan yang kita lakukan ataupun pikiran kita begitu ya, di waktu luang itu menjatuhkan kita? Apakah ketika kita memikirkan sesuatu di waktu luang atau kita mengerjakan sesuatu di waktu luang itu membuat kita jauh dari Tuhan? Ataukah membuat kita menjadi tidak beriman atau membuat kita jatuh dalam dosa? Nah, dua hal ini bisa menjadi refleksi ya. Pertanyaannya, apakah yang kita lakukan, apakah yang kita pikirkan ketika ada waktu luang itu membuat kita semakin baik, ya, membangun diri kita, ataukah menjatuhkan kita, menjauhkan kita dan menjatuhkan kita dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu mewaspadai hal ini. Daud ya, kita belajar dari Daud. Daud itu menciptakan waktu luang. Sebenarnya dia tidak sedang ada waktu luang yang akhirnya itu menjerat di dalam dosa. Kita akan lihat di layar ya, 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 2. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Di situ dikatakan, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ini kontras sekali ya. Yang lain biasanya dan itu biasanya itu sesuatu yang seharusnya dilakukan biasanya, always ya. Itu yang harusnya dilakukan oleh raja-raja untuk berperang, maju berperang, memimpin perang. Tetapi Daud di situ malah sendiri di Yerusalem. Yang lain perang, dia nyantai di rumah, ya, nyantai di istana. Padahal orang-orang dan disebutkan seluruh orang Israel itu maju. Dan itu lagi keadaan bahaya begitu. Jadi sebetulnya Daud di sini tidak memiliki waktu luang. Harusnya dia pergi, tetapi dia tidak pergi. Entah karena malas gitu ya. Saya pikir mungkin karena malas atau apa, dia memilih di rumah saja begitu. Memiliki waktu me time, padahal lagi perang ya. Nah kemudian waktu dia nyantai gitu ya, di ayat kedua. Sekali peristiwa pada waktu petang,
ketika Daud bangun. Nah, bangun dari tempat pembaringannya. Tidak tahu ini apakah bangun waktu dia layeh-layeh atau bangun dari tidur begitu. Lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Jadi nyantai ya, habis bobok-bobok, kemudian dia jalan-jalan di atas soto istana. Lalu dia melihat-lihat ya, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Jadi dia ngintip begitu. Perempuan itu sangat elok rupanya. Dan dia sepertinya tidak berhenti melihat karena teks Alkitab kalau Bapak Ibu Saudara baca, Daud jatuh dalam dosa. Bukankah ini sangat ironis ya? Harusnya dia pergi berperang, justru dia menciptakan waktu luang yang seharusnya enggak ada. Dan waktu luang yang tidak dimanfaat, ya sebenarnya bukan waktu luang sih, dia menciptakan sendiri waktu luang dan tidak menggunakan waktu yang ada untuk berkarya, untuk melakukan sesuatu yang positif. Justru dia jatuh dalam dosa di situ. Dan kejatuhan Daud, Bapak Ibu bisa melihat di layar ya. Diawali dari malas, seharusnya perang dia enggak perang. Kemudian dia menciptakan waktu luang, nyantai, baring-baring santai dan bangun, melihat perempuan yaitu Batsheba yang sedang mandi kemudian jatuh dalam dosa. Dan di sini jatuh dalam dosa itu tidak hanya berzina, dia memanipulasi, merencanakan pembunuhan Uria dan sebagainya. Dia memanipulasi ketika Uria pulang supaya tidur dengan istrinya, ya pokoknya dia memanipulasi supaya bukan dia yang salah. Kemudian dia juga ketika nggak berhasil Uria itu ditempatkan tepat, pokoknya intinya supaya Uria itu mati dan akhirnya dia mengambil Batsheba sebagai istrinya. Sangat jahat sekali ya kalau kita lihat dari cerita ini. Di mana dia tidak menggunakan waktu dengan baik dan akhirnya dia jatuh dalam dosa, jatuh. Dan akibatnya apa? Bapak Ibu bisa dilihat di situ, Daud kalau Bapak Ibu membaca Alkitab khususnya di Mazmur atau di bagian-bagian Alkitab PL, Daud itu gelisah sebetulnya. Kemudian akibatnya anak itu mati. Tuhan mengatakan ini ya karena dosamu. Anak ini pasti mati dan Daud berdoa tuh, tapi enggak dijawab doanya. Tidak dijawab oleh Allah dan anak itu mati hasil hubungannya dengan Batsheba. Dan tidak hanya itu, hukumannya adalah malapetaka bagi keluarga Daud. Amnon memperkosa Tamar, Absalom membunuh Amnon, Absalom memberontak pada Daud. Pada masa tua Daud, Adoniah mencoba merebut tahta saat Daud sudah tua gitu. Jadi banyak sekali drama dan juga malapetaka yang terjadi di keluarga Daud. Ketika akibat dari dosa-dosa yang dia lakukan dan pedang tidak akan menyingkir dari keturunannya. Dan kita tahu ya keluarganya chaos ya karena dosa ini. Ketika dia tidak menggunakan waktu dengan baik, dia jatuh makin jatuh dan jatuh. Dan dia juga gelisah ya. Banyak Mazmur ya, khususnya Mazmur 32, 34, 51. Kalau Bapak Ibu membaca Mazmur-Mazmur itu sebetulnya Daud itu karena dosanya itu membuat dia tidak dekat ya dengan Tuhan. Maksudnya dosanya itu menghalangi relasinya dengan Tuhan. Ketika kita berdosa itu biasanya ada guilty feeling ya. Sekalipun mungkin aja kita bisa menutupi, tapi ketika kita berdosa entah itu pikiran kita, entah itu hati kita, entah itu perilaku kita yang mungkin bisa aja hanya kita sendiri yang tahu, ada perasaan rasa bersalah karena kita punya hati nurani. Dan Daud gelisah dan dosa itu menghalangi relasi dia dengan Tuhan. Mazmur-Mazmur ini menyatakan seolah-olah Allah itu jauh. Padahal dia adalah orang yang dekat sebetulnya dengan Allah, tetapi karena kejatuhannya dalam dosa, karena tidak menggunakan waktu dengan tepat, yang akhirnya membuat itu dosa yang luar biasa mempengaruhi hidupnya dan juga relasinya dengan Tuhan. Jadi dari Daud ini kita perlu belajar ya bagaimana mewaspadai ketika kita menggunakan waktu yang ada khususnya waktu luang. Selanjutnya di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini merupakan surat yang ditulis oleh Paulus ketika di penjara. Jadi dia mengingatkan untuk jemaat-jemaatnya supaya memikirkan hal yang benar, yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, itu yang patut dipikirkan. Kenapa ya Paulus begitu menekankan saudara-saudara seiman untuk memikirkan ini semua? Karena ketika kita tidak mengontrol pikiran kita, maka kita bisa memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak tepat ya, yang justru melemahkan iman kita. Makanya kita di pikiran kita tuh merupakan medan perang sebetulnya. Ketika kita menggunakan waktu luang yang tidak tepat gitu, maka yang pertama menjadi medan perang itu adalah pikiran kita. Misalnya, kita memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Kalau ada waktu luang nih, ada waktu luang terus tidak menggunakan dengan baik, kita bisa aja mikirin hal-hal yang tidak perlu dipikirin sebetulnya. Tapi kalau kita mengisi dengan hal-hal yang tepat, hal yang baik, kita nggak kepikiran hal itu. Tapi karena ada waktu luang, maka mikirin hal-hal yang nggak perlu dipikirin, yang itu bisa menguras pikiran kita, menguras emosi kita. Mungkin kita bisa mengingat-ingat entah kesalahan orang lain, entah apalah macam-macam gitu. Intinya berpengaruh negatif kepada diri kita sendiri. Kemudian kita juga bisa memikirkan hal-hal yang membuat kita cemas. Ya, jadi kenapa ya pikiran itu mempengaruhi kita begitu ya? Ya di dalam dia triangle gitu ya, triangle ini ya. Di sini pikiran, emosi dan perilaku itu sangat mempengaruhi satu dengan yang lain. Apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi tindakan dan perasaan kita. Apa yang kita rasakan itu mempengaruhi pikiran dan tindakan kita. Apa yang kita lakukan itu juga mempengaruhi apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Jadi ketika kita berpikir, ketika ada waktu luang, kemudian kita memikirkan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang membuat kita malah justru cemas, melemahkan iman kita, maka itu bisa mempengaruhi perasaan kita. Dan bisa mempengaruhi perilaku kita. Begitu, jadi kita memang perlu aware dengan diri kita ya. Oh iya ya, kayaknya saya mulai banyak cemas ya misalnya gitu. Misalnya seperti itu ketika menggunakan waktu luang dengan tidak baik. Makanya dikatakan jadi saudara-saudara yang perlu dipikirkan adalah yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan di bagian lain di 2 Korintus 10 ayat 5b dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya pada Kristus. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dan hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita memikirkan hal-hal yang mulia, ditaklukkan pikiran pada Kristus. Ya ini mau nggak mau kita juga harus berpaut pada firman Tuhan sebagai salah satu pengisi di dalam pikiran kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat gambar di dalam layar. Ketika pikiran itu sangat penting mempengaruhi hidup kita, kita juga perlu mewaspadai apa yang sebetulnya kita dengar dan lihat. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat ya, apa yang kita baca gitu bisa mempengaruhi pikiran kita. Makanya kalau dulu gitu ya, masa-masa awal pandemik itu kalau versi saya Bapak Ibu. Waktu masa-masa pandemik saya itu pasti baca gitu tentang pandemi COVID ini seperti apa begitu. Nah itu lama-lama membuat saya cemas begitu. Nah akhirnya saya memilih untuk tidak terlalu sering ya, saya ada update tapi nggak terlalu sering. Nah itu kalau versi saya, supaya saya nggak terlalu cemas ya. Kalau cemas kan kepikiran, nanti mikirnya macam-macam seperti itu yang saya hindari begitu. Nah itu kalau versi saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu. Tapi yang jelas kita perlu mewaspadai apa yang kita dengar dan kita lihat. Apalagi sekarang di rumah ya
Apa gitu yang Bapak Ibu bisa lakukan ketika Bapak Ibu misalnya sudah selesai semua tanggung jawab, mau baca berita atau mau apa itu kan handphone gitu. Bagaimana kita menggunakan handphone, tab dan sebagainya itu. Jadi perlu waspada apa yang kita dengar dan kita lihat karena akan mempengaruhi pikiran kita. Nah, ini ada penelitian yang dilakukan sekitar tahun 2013. Ini orang Amerika ya, sekali lagi yang memang sering mengadakan penelitian, apa yang mereka lakukan kalau misalnya ada waktu luang. Kebanyakan dari mereka itu tidur, ya istirahat, kemudian ada yang olahraga, sport, kemudian ada yang melakukan aktivitas begitu ya, kemudian ada yang melakukan pekerjaan rumah, makan, minum, membeli sesuatu, memperhatikan anak, aktivitas keagamaan dan lain-lain begitu. Nah kemudian di gambar selanjutnya ada juga orang-orang yang menonton TV, nonton film, mungkin main game, mendengar musik, membaca, searching di internet, main musik, belanja, olahraga, menghabiskan waktu dengan keluarga, belajar dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, kita bisa aja melakukan kegiatan ini tetapi yang menjadi pemikiran atau dasarnya adalah apakah itu membangun, apakah itu justru menjatuhkan kita gitu. Apa yang kita tonton, apa yang kita dengar itu kan ya yang mempengaruhi kita. Jadi sebenarnya itu patokannya gitu. Apakah itu membangun kita apa tidak sih? Segala sesuatu aktivitas itu boleh-boleh aja. Tapi kan kalau kita mau nonton film kan ya kita pilih film yang seperti apa yang membangun begitu. Kalau kita mau mendengarkan musik, musik seperti apa gitu. Kalau kita mau baca, baca buku yang seperti apa. Nah kita harus memilih karena itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Nah Bapak Ibu beberapa waktu lalu saya bertanya kepada jemaat dengan pertanyaan yang sama ya bisa ditampilkan di situ, bagaimana saya mengisi waktu luang saya. Nah yang pertama ya ini saya melakukan survei ini tuh dari anak sekolah minggu sampai pasutri begitu ya. Jadi dikatakan begini, yang pertama kalau weekday bisa main HP, komunikasi sama keluarga, teman, tidur, ngoreksi. Kalau weekend beres-beres, nyuci, masak, jogging, ngoreksi, komunikasi dengan keluarga begitu ya. Nah ini kemungkinan guru ya ngoreksi gitu. Kemudian yang kedua biasanya aku nonton dan masak begitu. Kemudian yang ketiga main dengan anak, dia senang cerita film misalnya Superbook, Upin Ipin dan lain-lain. Dengerin biografi seseorang di YouTube, bikin kue gitu. Kemudian yang selanjutnya hobiku adalah planning, mengkonsepkan sesuatu. Kalau PA pribadi, baca buku, kursus online, ikut seminar dan lain-lain itu menurut aku bukan termasuk waktu luang karena dijadwalkan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian ini adalah jawaban ya dari jemaat-jemaat kita ya mengenai waktu luang ini. Nah yang menjadi pertanyaannya adalah kalau pertanyaan yang sama saya ajukan ke Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana ya saya mengisi waktu luang saya? Bagaimana saya mengisi waktu luang saya khususnya pada masa pandemik ini? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih kalau di antara kami masih memiliki waktu luang. Tolong kami supaya kami bisa menggunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Mampukan kami supaya kami juga dapat mengontrol pikiran kami dengan memikirkan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Dan biarlah kami juga waspada untuk apa yang kami baca, untuk apa yang kami dengar, yang itu bisa mempengaruhi pikiran dan perilaku kami dan perasaan kami. Bila Allah Roh Kudus yang memampukan kami, supaya kami bisa menggunakan waktu dengan tepat dan sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Selamat malam Bapak Ibu. Apakah di malam ini Bapak Ibu merasakan bahwa kehidupan itu terasa menyulitkan? Mungkin salib yang dipikul itu terasa melelahkan. Dan juga meragukan berkat Tuhan ketika melihat harta dan juga jabatan orang lain. Ataukah Bapak Ibu dan juga saudara merasa bahwa Tuhan itu meninggalkan ketika Bapak Ibu dan juga saudara bergumul di dalam kehidupan ini? Mari sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita menyanyikan sebuah lagu, Hitung Berkat Tuhan. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di sorga yang tak terperi. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Ia mengirim malaikatnya menjaga, membimbing, menghiburmu sampai sorga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Ya, untuk yang pertama-tama Bapak Ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa untuk ibadah perjamuan kudus minggu ini. Kita berdoa untuk Muse yang akan membawakan firman, begitu juga dengan majelis yang akan melayani, liturgis, pemusik dan juga singer. Kita juga berdoa untuk setiap daripada diri kita untuk dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menerima perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan jikalau gereja kami pun masih dapat melakukan perjamuan kudus ya Tuhan di masa-masa ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap persiapan ya Tuhan yang dilakukan oleh Muse ya Tuhan untuk membawakan firman dan juga memimpin kami di dalam perjamuan kudus. Begitu juga dengan persiapan ya Tuhan daripada liturgis, pemusik, singer dan juga majelis ya Tuhan yang akan melayani di minggu ini. Tak lupa kami juga berdoa untuk setiap daripada diri kami sendiri ya Tuhan, agar kami dapat mempersiapkan diri kami dengan baik, agar kami dapat terlebih dahulu ya Tuhan melihat ya Tuhan kehidupan kami ya Tuhan, dan kiranya Tuhan kami boleh datang ya Tuhan nantinya ya Tuhan dengan pertobatan ya Tuhan, dan kami juga boleh datang ya Tuhan dengan sebuah kerinduan di dalam hati kami ya Tuhan untuk merindukan kasih Engkau ya Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin.
Yang kedua, kita juga berdoa untuk proses pemilihan majelis yang akan diselenggarakan tahun ini secara online. Kita berdoa agar setiap jemaat yang mendaftar dan registrasi dapat memberikan suaranya dengan baik. Kita juga berdoa untuk setiap calon majelis agar mereka dapat mempersiapkan diri untuk menerima pelayan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur jikalau GKY Karawaci ya Tuhan masih dapat melakukan pemilihan majelis ya Tuhan pada tahun ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap daripada kami para anggota jemaat ya Tuhan GKY Karawaci ya Tuhan, agar kami dapat mempersiapkan diri di dalam proses pemilihan ini. Sertailah kami ya Tuhan sehingga kami dapat bergumul dengan baik, dan juga sertailah kami agar kami dapat memikirkannya dengan matang ya Tuhan. Dan kami tak lupa juga berdoa untuk setiap daripada rekan-rekan kami ya Tuhan yang mencalonkan diri sebagai majelis. Kiranya Engkau yang mempersiapkan mereka, menemukan mereka ya Tuhan di dalam pelayanan ini. Dan kami menyerahkan ya Tuhan acara proses pemilihan majelis ini ya Tuhan pada tahun ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang ketiga, kita juga bersyukur untuk persekutuan pemuda yang rutin diselenggarakan. Kiranya firman yang diberitakan dapat menjadi penuntun di setiap pergumulan yang mereka hadapi. Semoga persekutuan pemuda juga menjadi wadah bagi mereka di mana mereka dapat bertumbuh secara iman kepada Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga mengucap syukur ya Tuhan, jikalau ada anak-anak kami maupun teman-teman kami ya Tuhan, kakak-kakak kami, adik-adik kami ya Tuhan yang mengikuti persekutuan pemuda ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan ketika mereka boleh hadir ya Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai mereka, memberkati mereka ya Tuhan di dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya melalui mereka ya Tuhan, setiap daripada kami yang mengenal mereka pun boleh merasakan berkat-Nya ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan setiap ketika kami melihat mereka ya Tuhan di dalam pertumbuhan kehidupan kerohanian mereka, kami juga boleh ikut bergembira ya Tuhan, kami juga boleh ikut dikuatkan ya Tuhan, dan kami boleh melihat teladan ya Tuhan di dalam diri mereka ya Tuhan, dan kami boleh belajar banyak ya Tuhan daripada mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Yang keempat, mari kita juga berdoa untuk ibadah sekolah minggu kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap daripada guru-guru sekolah minggu yang melayani, memimpin, dan juga berdoa bagi setiap anak-anak sekolah minggu. Kiranya setiap daripada lause-lause kita juga boleh memimpin yang menjalankan setiap daripada pelayanan mereka, di mana mereka pun akan mempersiapkan generasi-generasi penerus, di mana mereka juga menanamkan firman Tuhan kepada anak-anak, di mana juga mereka mengajarkan bagaimana anak-anak dapat datang kepada Tuhan secara mandiri. Tak lupa kita juga berdoa untuk anak-anak agar mereka pun dapat menikmati ibadah sekolah minggu walaupun harus secara online. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan jikalau masih ada ya Tuhan lause-lause yang melayani di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau yang memimpin mereka ya Tuhan, menyertai mereka ya Tuhan di dalam pelayanan ini. Tak lupa kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, agar mereka tetap dapat menikmati ibadah sekolah minggu ya Tuhan, walaupun harus dilaksanakan secara online ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan kami juga menyerahkan ya Tuhan ibadah sekolah minggu ini, baik lause-lause maupun anak-anak ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang kelima, marilah kita juga berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan kita masing-masing. Bapak Ibu dapat mengambil sikap berlutut jikalau Bapak Ibu merasa hal tersebut diperlukan. Mari kita berdoa.
Tuhan, sesungguhnya kami itu adalah orang-orang yang bersyukur ya Tuhan kepada Engkau. Sebenarnya kami adalah orang-orang yang beruntung ya Tuhan. Ketika Allah pencipta ya Tuhan mau mendengarkan setiap daripada doa-doa kami dan pergumulan-pergumulan kami. Di dalam pergumulan kehidupan kami, kiranya Engkau juga tetap menyertai kami ya Tuhan. Memberkati dan juga melindungi kami. Kami juga di malam ini ya Tuhan datang dengan rendah hati ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai ya Tuhan setiap daripada pergumulan-pergumulan kami. Dan kami menyerahkannya ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau yang boleh memimpin kebaktian doa kami pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami yang menguatkan, yang menghibur, yang menopang setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaktian doa ini. Kami mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan kami, bagi Raja kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaktian doa ini. Dan kami memohon biarlah kiranya berkat-Mu dicurahkan atas setiap kami. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini kebaktian doa malam kita. Tuhan Yesus memberkati.